Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Ken Ageng dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan atau civic memiliki banyak pengertian dan istilah. Menurut Muhammad Numan Sumantri, pengertian civic dapat dirumuskan sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan terorganisasi. Individu-individu dengan negara menurut Edmondson 1958, makna civic selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintah dan kewarganegaraan yang terkait dalam kewajiban, hak dan hak istimewa warga negara. Pengertian ini menunjukkan civic sebagai cabang dari ilmu politik. Menurut sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan. Stanley E. Diamond menjelaskan bahwa citizenship sebagaimana berhubungannya dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit. Citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi, pemerintah, pengelola kekuasaan, hak-hak hukum, dan tanggung jawab. Kajian dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa membedakan dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap atau masing-masing negara memiliki identitas tertentu sesuai dengan karakter, pengertian, keunikan, dan sifat bangsa tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, identitas nasional tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau istilah yang lebih populer. Pisahkan dari jati diri suatu bangsa atau istilah yang lebih populer adalah kepribadian bangsa. Identitas bisa kita sebut juga sebagai tanda mengenal. Itulah pemahaman mengenai identitas nasional yang hampir diketahui oleh semua khalayak. Pengertian identitas negara adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat, dan ideologi negara yang memiliki kedudukan tinggi dalam tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya pembangunan integrasi secara terus-terusan dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus tahun 2005, upaya pembangunan integrasi secara terus-menerus dilakukan melalui MOU Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama. Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi di Junda tanggal 13 Desember 1967, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Negara dan konstitusi.
Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Berikut pengertian negara dan beberapa filsafat. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut permusyawaratan. 2. Niccolo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara kekuasaan dalam bukunya The Principle, yang dahulu merupakan buku referensi pada raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan, bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan hanya mengandalkan kekuasaan pada satu moralitas atau kesusilaan. Yang kedua, konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembukaan suatu negara atau undang-undang dasar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah konstitusi. Terjemahan dari istilah tersebut adalah undang-undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah konstitusional yang diartikan sebagai undang-undang dasar. Negara dan hubungan warga negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang mendasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Penerapan demokrasi di Indonesia. 1. Keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Kedua, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan apresiasi rakyat kepada pemerintah. Indonesia sebagai negara penegak HAM. Negara hukum memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Adanya undang-undang dasar untuk konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara. Yang ketiga, diakuisi dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri itu merupakan bahwa ide sentral Rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Pesan inti dari gerakan anti pemerintah dari teori dan yang kita lihat sendiri dari lapangan, jelas apa yang kita baca di teori terkadang tidak sesuai dengan realitanya.
seperti pemerintah yang menjalankan pemerintahannya terkadang untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan rakyat. Salah contoh ya. Seperti itu salah satu contoh ya. Dan maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kurang sedikit.